Halo guys, welcome back to Korea Damit bersama orang Korea yang medok. Sebelum memulai video kali ini, aku mau bilang buat polo-polo yang gampang sakit hati, apalagi berhubungan dengan anak bayi, apalagi yang di bawah 2 tahun, siapkan hati karena ini bakal nyakitin hati banget. Langsung kita mulai. Kejadian yang mau aku ceritakan ini sebenarnya terjadi masih belum terlalu lama. Di bulan Juli tahun 2024 untuk lokasinya itu di dekatnya Texas sama Louisiana di perbatasannya situ. Di bulan Juli di daerah itu ada badai dan badainya ini dinamai badai Beryl. Biasanya badai-badai kalau agak besar itu dikasih nama. Buat yang lagi belajar geografi pasti ada beberapa badai yang ada namanya, ya toh. Badainya ini sungguhan gede banget, bahkan diakibatkan badai itu ada 7 orang yang meninggal di Louisiana dan di Texas. Bukan 7-7 tapi digabung 7. Salah satunya adalah anak laki-laki yang berusia 4 tahun yang ditemukan meninggal di tengah jalan tol. Ditemukannya itu di tengah jalan tol yang ada di Louisiana pada tanggal 8 Juli tahun 2024. Tentunya awalnya polisi juga berusaha untuk menyelamatkan anak ini, tapi karena nggak berhasil diselamatkan, akhirnya polisi juga ngecek identitasnya. Ini anaknya siapa dan namanya siapa. Untungnya sidik jarinya itu terdaftar dan polisi jadi tahu kalau ini anak bernama Legendary Jack. Belum ada 24 jam setelah kejadian ini, pada tanggal 9 Juli tiba-tiba polisi mendapatkan satu telepon lagi dari seorang supir truk. Supir truknya bilang kayak gini, "Pak polisi, datang ke sini cepet Pak, ini ada anak masih kayaknya umur 1 tahun Pak, mohon bantuannya." Untungnya kalau berdasarkan supir truk itu, bayi yang ditemukan oleh supir truk ini masih bernafas meskipun badannya itu penuh luka-luka katanya. Akhirnya polisi dengan tim medis langsung meluncur ke tempat itu dan untungnya saat polisi dan tim medis nyampe ke tempat itu, anaknya itu masih bernafas alias masih hidup. Memang betul badannya itu penuh dengan luka-luka gigitan serangga. Tentunya polisi juga mencari tahu identitas dari anak ini melalui sidik jari. Untungnya sidik jarinya udah terdaftar dan polisi jadi tahu kalau anak ini bernama King Trail. Tapi ada satu hal yang lebih mengejutkan lagi. Setelah polisi cek, ternyata anak bernama King Trail dan juga Legendary Jack ini ternyata ada hubungannya. Karena mereka berdua ini merupakan anak dari satu orang ibu yang sama. Polisi yang melihat kejadian ini itu tiba-tiba merubah sudut pandang mereka. Awalnya mereka ngira kalau Legendary Jack ini meninggal diakibatkan badai. Tapi setelah menemukan adiknya yang bisa dibilang kayak ditinggalkan di tengah jalan tol yang begitu besar, apalagi di Amerika kan tolnya gede-gede ya toh. Polisi jadi mikir, jangan-jangan ini adalah sebuah percobaan pembuangan anak menggunakan kesempatan adanya badai. Polisi yang udah tahu identitas King Trail dan juga Legendary Jack langsung ngecek mamanya ini siapa. Mamanya adalah seorang perempuan, tentunya ya seorang perempuan, bernama Alia Jack. Fotonya kayak gini. Sebelum aku melanjutkan cerita tentang Alia Jack ini, mungkin ada juga beberapa pol-pol yang mikir kayak gini. Loh mas, tapi kok supir truknya itu bisa nemu anak bayi di tengah jalan tol, itu gimana ceritanya? Kalau nyetir di jalan tol, apalagi jalan tol yang gede gitu, dan juga supirnya supir truk, kan harusnya fokus nyetir gini. Mosok sambil nyetir ada bayi enggak? Kan agak nggak masuk akal. Nah mungkin ada yang mikir kayak gitu. Sama, aku juga sempat curiga di bagian itu. Pertama-tama, supir yang menemukan King Trail ini bernama Reginald Walton. Dan kebetulan kalau berdasarkan supirnya pada waktu itu, diakibatkan badai, jalannya itu masih agak bahaya. Sehingga meskipun di tol, supir truknya itu nyetirnya masih agak pelan-pelan. Lebih tepatnya berhati-hati nyetirnya. Dan kebetulan waktu dia nyetir, dia itu lewat sebuah tanggul dan di tanggul itu kelihatan gitu loh kayak ada satu boneka kecil gitu. Dan waktu dilihat, kebetulan waktu Reginald Walton ini lagi ngelihat, Bapak Reginald Walton ini lagi ngelihat, bonekanya itu kayak gerak gitu. Nah, melihat itu Bapak Reginald Walton ini ngerasa kayak jangan-jangan itu anak bayi beneran. Sehingga bapaknya ini memutuskan untuk memberhentikan bisnya dan mendekati. Dan ternyata setelah didekati, betul itu bukan boneka, melainkan anak kecil, ya King Trail itu. Di saat Bapak Reginald Walton ini mendekati, King Trail yang sebenarnya udah ditinggal situ untuk waktu yang cukup lama, dia pun menangis karena merasa kayak akhirnya ada yang nolongin aku. Bayangin anak berusia 1 tahun ditemukan di tengah jalan tol gitu dan udah digigitin serangga-serangga.
ya mana bisa nggak nangis ya toh. Bapak Reginald Walton yang menemukan King Trail ini langsung dia peluk dan langsung melaporkan ini ke kepolisian. Lanjut lagi ke ceritanya Alia Jack. Polisi mulai mencari tahu di mana keberadaan Alia Jack ini. Dan setelah dicari tahu, ternyata dia itu berada di tempat bernama Meridian. Lebih tepatnya di Mississippi, dan ini tempat jaraknya itu lumayan jauh dari tempat ditemukannya dua anak ini, sekitar 560 kilometeran. Meskipun polisi masih belum tahu apakah Alia itu benar-benar membuang anaknya atau tidak, tapi untuk mengantisipasi kalau Alia Jack ini kabur, polisi memutuskan untuk menahan Alia Jack dan dibawa ke Louisiana. Karena kalau dipikir kayak gini, ini ibu habis ada badai, anaknya hilang, tapi malah pergi ke tempat yang jauh dan tidak membuat laporan kalau anaknya hilang ataupun gimana. Agak mencurigakan ya toh. Udah gitu, nggak cuma satu, dua-duanya. Polisi yang menangani kasus ini bernama Gary Guillory, dan di saat dia sedang mencari Alia Jack untuk dibawa ke Louisiana, ternyata setelah diperiksa lebih lanjut, King Trail ini untungnya dia sehat, namun diperkirakan dia itu udah ditinggal di tengah jalan kayak gitu selama 2 hari. Padahal ini merupakan anak berusia 1 tahun, bayangkan. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, ini anak ditinggal saat ada badai. Jadi bisa dibilang selamatnya King Trail ini merupakan sebuah keajaiban, mujizat. Kembali lagi ke ceritanya Alia Jack. Dan setelah dicari tahu, ternyata pada tanggal 6 Juli tahun 2024 alias 2 hari sebelum ditemukannya legend ini meninggal, ternyata legend, Alia Jack sama King Trail, mereka bertiga ini sempat keluar bersama. Menggunakan ini, kepolisian memutuskan untuk menuntut Alia Jack dengan dakwaan tidak melaporkan anak yang hilang. Udah gitu anaknya di bawah usia. Dan kalau ini diterima, dia itu bisa didenda hingga 300.000 US dollar, sekitar 4,5 miliar rupiah. Dan waktu mamanya Alia tahu tentang kejadian ini, mamanya itu kaget banget. Karena sebenarnya waktu mereka bertiga keluar bareng pada tanggal 6 Juli itu, mereka keluar bareng untuk mengunjungi acara pemakaman neneknya, atau mama dari, lebih tepatnya nenek dari Alia Jack. Jadi waktu pemakaman neneknya, Alia itu bawa anak-anaknya. Dan ini kejadian terjadi 2 hari setelah itu. Jadi 6 Juli mereka keluar bareng, 7 Juli terjadi sesuatu, tanggal 8 ditemukan, tanggal 9 King Trail ditemukan. Dan di saat anak-anaknya ditemukan, putrinya ini malah berada di Mississippi. Ibunya Alia ini bernama Consuela, dan setelah mendengar kabar tentang kejadian ini, dia itu langsung terbang dari Houston ke Louisiana untuk merawat cucunya yang masih selamat alias King Trail. Sedangkan nenek dari ayahnya itu bernama Dion Polk. Tentunya nenek dari si ayah juga sangat kaget mendengar kabar ini. Jadi sebenarnya Alia Jack itu udah cerai sama suaminya, sehingga legend anak yang berusia 4 tahun itu dirawat sama nenek dari si suami, sedangkan King Trail yang masih 1 tahun itu masih tinggal sama ibunya, masih 1 tahun. Tentu ada kalanya juga nenek dari si istri yang merawat legend ini. Tapi di waktu kejadian itu, kenapa legend Alia sama King Trail ini bisa bareng? Karena Alia itu bilang ke nenek dari si suami kalau dia itu mau mengajak anak-anaknya ke tempat pemakaman nenek buyutnya. Makanya mereka pergi bareng. Dan nenek dari si suami juga awalnya itu sempat curiga karena anaknya nggak pulang-pulang. Tapi yo kan yo sama ibu kandungnya ya toh, apa yang bisa terjadi gitu loh. Yo paling nggak ibunya pasti melindungi, kan mikirnya gitu. Dan ternyata setelah diinterogasi lebih lanjut, ternyata yang terjadi adalah pada malam itu, tanggal 6 itu, Alia menggunakan obat-obat terlarang, dan di bawah pengaruh obat-obat itu dia membunuh legend. Dan di saat dia udah sadar, dia itu udah nggak tahu apa yang terjadi dan memutuskan untuk membuang legend dan juga King Trail. Diakibatkan ini, saat Alia dibawa ke sidang, dia itu dituduh dengan tuduhan pembunuhan tingkat 2 terhadap anak di bawah umur, ditambah lagi dengan dakwaan tidak melaporkan 2 anak yang hilang. Dan diakibatkan ini, dia mendapatkan denda dan juga penjara. Dendanya itu 9,1 juta US dollar, 100 M. Kewendeng ya, kewendeng. Aku kalau lihat sidangnya Amerika itu dendanya mesti kayak, wah, mana bisa? Ya, tapi kayak gitu. Kalau seseorang udah melakukan sesuatu yang sangat keji, yo harus ya tuh mendapatkan hukuman yang keji juga. Ya, jadi kejadian kali ini sampai di sini. Kadang itu kita ngelihat ada orang punya hewan peliharaan dibuang pun kita kayak ikut ngerasa kayak marah atau sedih. Apalagi kalau mereka itu buangnya kayak di tengah jalan. Ini manusia buang anak manusia, udah gitu anak kandungnya, dengan menggunakan kesempatan toh badai. Siapa tahu nggak ada yang tahu.
Mungkin buat kita ini adalah sebuah cerita, tapi buat King Trail ini bisa jadi menjadi sebuah luka terbesar yang bakal harus dia bawa seumur hidupnya. Berharap dia nggak ingat sih karena 1 tahun. Oke, pol-pol, video kali ini sampai di sini. Makasih udah nonton, dan lain kali kalau nyetir kayaknya perlu melihat sekitar. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.